Dan ingat ya Bray ya, lu sendiri yang bisa buat akun lu jadi gacor, dan lu sendiri juga yang bisa buat akun lu jadi anyap. Ingat itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bray? Jumpa lagi bareng Bang Gojek. Salam satu aspal untuk seluruh driver ojol yang ada di Indonesia. Maha besar Allah ya, dengan segala kuasanya yang masih memberi kita rezeki sampai hari ini. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Orderan hari ini lancar atau masih agak-agak seret? Ya, Bang Gojek Bang Gojek doain lah untuk teman-teman yang akun yang masih susah orderan atau masih bapuk lah bahasanya lah gitu kan. Ya, Bang Gojek nggak ngerti juga lah, mungkin daerah lain apalah namanya. Bang Gojek doain semoga nanti kedepannya akunnya itu bisa jadi lebih baik lagi lah kedepannya. Oke teman-teman, hari ini Bang Gojek ini buat konten sendiri ya. Sendiri, biasa kan bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu kan. Karena konten hari ini tuh Bang Gojek mau bahas masalah gimana sih akun itu bisa jadi gacor gitu kan. Dan nggak bapuk atau susah orderan lah bahasanya. Oke, teman-teman, sebelumnya itu Bang Gojek ingatkan dulu untuk berpikir lah, untuk mindset berpikirnya gitu ya. Harus diingat, waktu kita terima akun Gojek gitu kan dari PT Gojek sendiri, itu semua akun itu sama, nggak ada namanya itu akun tuh gacor atau bapuk, nggak ada. Itu sama-sama kosong, masih bersih, nggak ada history, nggak ada ya macam-macamnya lah gitu kan. Jadi gimana bisa gacor itu ya tergantung kita yang membuat akun itu jadi bisa jadi lebih gacor atau mau tetap akun itu anyap. Cuman itu semua kan ada caranya, ada triknya, atau ada langkah-langkahnya gitu. Jadi di sini Bang Gojek mau berbagi gimana cara-caranya akun itu bisa jadi gacor. Cuman harus diingat ya teman-teman ya, semua driver atau setiap driver yang akunnya gacor itu punya cara masing-masing lah untuk dia jadi akunnya bisa gacor. Mungkin di sini Bang Gojek mau berbagi, ya itulah cara Bang Gojek lah biar untuk akun waktu Bang Gojek ini bisa jadi gacor. Ini cara ini Bang Gojek ambil atau Bang Gojek pelajari dari waktu Bang Gojek dulu ya, masih pakai akun joki. Dan kebetulan sekarang kan Bang Gojek udah akun sendiri ya, udah lulus evaluasi, dan Bang Gojek terapin juga cara yang dulu Bang Gojek pakai waktu pas masih pakai akun joki, dan alhamdulillah itu tetap buat akun jadi gacor lagi. Oke teman-teman, jadi harus diingat ya gini ya. Yang pertama itu kita itu bersaing dengan banyak driver lah untuk dalam mencari orderan. Gak usah jauh-jauh lah, Bang Gojek ngomong tentang masalah di Batam ini sendiri ya, tempat daerah Bang Gojek. Kalau nggak salah Bang Gojek itu di Batam itu ada sekitar 4.000-an lebih lah driver ojol gitu. Jadi kita bersaing dengan 4.000 driver Gojek tadi dalam mencari orderan untuk akun kita bisa jadi gacor dan yang terbaik lah. Oke teman-teman, langkah-langkah yang Bang Gojek lakuin lah ya gitu biar akun itu gacor. Yang pertama itu yang pasti berdoa dulu lah sebelum kita berangkat on beat. Bang Gojek itu selalu berdoa sama yang kuasa, yang memiliki rezeki lah, yang maha pengasih itu, yang maha pengasih lagi maha penyayang itu, untuk dibukakan rezeki. Jadi niat Bang Gojek itu untuk apa hari ini keluar, misalnya mencari rezeki untuk keluarga ya, Bang Gojek minta sama yang kuasa itu untuk dibukakan rezeki dan ditunjukkanlah jalan-jalan kemana untuk Bang Gojek mencari rezeki. Oke, setelah niat tadi itu adalah jam on beat. Jam on beat ini penting bro. Jam on beat ini paling penting lah Bang Gojek, yang Bang Gojek rasain lah gitu kan selama ini. Misalnya gini lah, kita itu kan ada nama itu prioritas lah kalau gacornya lah, misalnya gacornya itu Goret, GoFood, GoSend, dan sebagainya lah itu. Mungkin yang Bang Gojek jelasin 3 ini karena ya Bang Gojek ngomong yang Bang Gojek tahu aja lah gitu kan. Bang Gojek nggak mau ngomong hal yang Bang Gojek nggak tahu. Contoh gini bro, ente ini pingin misalnya akunnya itu jadi prioritasnya Goret lah, banyak kan dapatnya Goret. Ente keluar pagi itu jam misalnya habis sholat subuh. Itu konsisten, selalu konsisten keluar jam habis sholat subuh, atau jam misalnya jam 6 pagi ente keluar, ya udah konsisten jam 6 pagi terus. Ya memang semua itu butuh waktu, karena kenapa? Nggak ada yang namanya akun lu bisa gacor langsung saat lu lakuin itu sehari 2 hari langsung akun lu gacor. Nggak bisa bro, kecuali lu ente anak yang punya dari Gojek sendiri mungkin bisa. Oke, konsisten waktu, misalnya mau jadi akun itu jadi akun prioritas Goret keluar pagi. Terus ente mau jadi akun itu jadi prioritas GoSend, ente keluar itu jam 9, antara range jam 9 sampai jam 11. Keluarlah antara jam 9 sampai jam 11. Terus habis itu kalau mau jadi akun itu prioritasin jadi GoFood, ente keluar dari jam 11 siang. Itu sih cara Bang Gojek ya gitu kan. Tapi kalau teman-teman mungkin punya cara yang lain ya silahkan gitu kan, bebas. Karena tadi ya balik Bang Gojek jelasin ya, setiap driver itu
set driver yang akunnya gacor itu punya caranya masing-masing. Terus yang kedua itu adalah spot atau tempat-tempat kita on bid. Tempat-tempat kita on bid itu penting. Jadi ya bisa dibilang itu kita kerja keras tapi harus kerja cerdas juga, bro. Jadi ente nongkrong tempat on bid itu ya memang ada orderannya. Misalnya gini ya, ente janganlah sampai nongkrong misalnya di tempat yang misalnya mau ente ini akunnya mau jadi goreng gitu kan, pinginnya jadi goreng, tapi ente nongkrong di tempat yang banyak orderan GoFood-nya, itu salah, bro. Jadi ente nongkrong di tempat yang memang sesuai dengan yang ente mau tadi, akunnya mau jadi apa. Terus gini ya, apa namanya itu, tempat spot itu pentingnya kenapa gini ya, Bang Gojek sendiri pribadi gitu ya, yang Bang Gojek lakuin gini ya, saat Bang Gojek on bid ini udah konsisten lah, karena akun Bang Gojeknya kan gosen ya, gosen. Jadi Bang Gojek itu keluar antara range jam 9 sampai jam 11 siang, itu jam on bidnya lah. Tapi Bang Gojek konsistenin jamnya jam-jamnya segitu aja, itu mulai on bid. Jadi Bang Gojek aktifin lah dari rumah, terus Bang Gojek pergi ke tempat yang memang ada orderan, misalnya orderan gosennya di daerah itu banyak lah. Mungkin kita kan bisa tahu lah, mungkin dari cerita teman-teman driver yang lain, gosen di sana banyak ya. Contohnya di Batam sendiri, Bang Gojek itu mulai on bid misalnya pergi langsung ke daerah Kalista yang banyak orderan gosen di sana. Jadi Bang Gojek nongkrong lah di sana. Jadi yang paling penting ini gini, bro ya, kalau saat ente udah mulai on bid konsisten, terus pilih tempat gitu kan, terus kalau ente udah on bid terus pergi ke tempat itu sejam, ini yang Bang Gojek lakuin ya, sejam orderan Bang Gojek nggak masuk, ya udah Bang Gojek pindah cari tempat lain, dan nggak mau Bang Gojek itu diam di situ aja. Karena kenapa? Mungkin di saat itu orderan nggak ada di sana, mungkin lu pindah tempat lain, mungkin di sana tuh ada orderan. Ingat ya, harus diingat itu. Pertama gini, kenapa harus pindah itu, kita itu driver online, bukan ojek pangkalan yang selalu mangkal di situ aja. Dan yang banyak Bang Gojek lihat gitu ya, di para driver lah gitu di lapangan gitu, itu seringnya ngetem di daerah itu aja terus. Nah jadi ya cuman mengharap daerah orderannya yang ada di sekitar daerah itu aja. Jadi contoh gini lah ya, misalnya tidak usah jauh-jauh di daerah Bang Gojek sendiri, daerah Cikitsu. Misalnya ente nongkrong di daerah Cikitsu aja, hari itu ada cuman misalnya orderan itu ada 100 lah, driver ada sekitar mungkin 60-an orang di sana. Jadi ente bersaing dengan 60 orang tadi. Jadi kalau misalnya dibagi rata, seberapa sih orderan lu gitu kan dapatnya? Kecuali kalau lu pindah, sering pindah. Memang pindah-pindah ini tadi belum tentu juga kita dapat orderan. Ya tadi baliklah, segala sesuatu kalau kita pengen baik ya harus ada kerja kerasnya dulu. Gak ada yang namanya instan. Lu pengen langsung akun lu jadi gacor, wah impossible, bro. Gak ada itu. Kecuali lu anak yang punya Gojek sendiri. Oke lah, bisa akun lu jadi gacor langsung ada itu, gitu kan? Itulah makanya pindah-pindah itulah yang penting. Memang di sana itu kita berkorban, misalnya tuh waktu, bensin, gitu kan, capek. Ya namanya kita berusaha kan. Namanya berusaha itu harus ada kerja kerasnya. Jadi biar lu bisa tahu itu saat nanti akun lu gacor, lu tahu menghargai akun lu sendiri. Jadi lu bakal jaga akun lu sebaik-baiknya. Oke, itu dua tadi ya, konsisten waktu, terus spot tempat on bid lu. Yang ketiga itu kurangin lu nongkrong-nongkrong sama bareng-bareng teman-teman yang akunnya pada gacor-gacor di sana. Jadi kebanyakan driver ini yang Bang Gojek lihat gitu ya, itu sering banget nongkrong bareng-bareng gitu kan. Padahal akun dia itu tahu akunnya itu masih gagu atau masih bapuk lah atau masih susah masuk orderan, tapi sering nongkrong dekat teman-teman yang akunnya gacor. Ya itu Bang Gojek pastinya itu kan, wassalam lah, akun lu bakal tenggelam, bro. Lu bakal jadi penonton setia di sana. Dan dalam hati pasti lu ngucap, Gojek ini nggak adil lah gitu kan, nggak gimana, masa dia aja yang masuk orderannya dan gua enggak gitu kan. Jadi diingat lagi tadi, bro, karena akun lu belum gacor, lu lebih bagus tuh ibaratnya tuh kalau ngojek itu single factor lah, sendiri dulu gitu kan, sendiri. Bukannya Bang Gojek ngelarang untuk nongkrong bareng-bareng, ya silahkan. Tapi kalau akun lu sudah gacor, oke, silahkan lah, bro, lu gabung sama siapa aja di sana. Karena di sana kalau misalnya akun lu udah gacor juga ya tinggal lu bersaing nanti dengan performa lah gitu kan. Kalau performa lu baik ya mungkin akun lu bisa menang gitu kan. Terus ya harus diingat lagi semua itu sabar dalam jalanin semuanya. Karena kenapa ya, akun itu nggak ada namanya lu jalanin cara dari yang Bang Gojek jelasin tadi itu langsung hari itu juga akun lu bisa gacor. Nggak, butuh waktu, bro. Nggak ada. Yang Bang Gojek alamin itu misalnya untuk buat jadi akun gacor itu ya Bang Gojek yang alamin lah gitu. Bang Gojek ngomongin orang lain ya, karena Bang Gojek sendiri lah gitu. Yang Bang Gojek ceritain adalah itu kurang lebih 1 mingguan lah Bang Gojek untuk ngelakuin hal itu. 1 mingguan, bisa sampai 2 mingguan, ada sampai mungkin yang 3 minggu lah gitu kan, baru akunnya bisa jadi bagus. Jadi tergantung tadi lagi ya. Jadi lu mesti sabar jalanin itu semua, sabar. Dan ingat itu tadi, konsisten sportnya. Terus habis itu
jangan sering nongkrong, terus sabar dalam on beat. Itulah insya Allah nanti akun lu bakal baik ke depannya. Mungkin teman-teman ada juga yang nanya gitu kan, Bang, apa bener sih Bang yang lu omongin gitu kan, apa bisa jadi akun gacor? Ya coba aja lah bro gitu kan, coba gitu kan. Ya mungkin di sini kan Bang Gojek itu bukannya sok pintar atau gimana, cuman mau berbagi gitu kan, berbagi kisah atau cara lah gitu kan, gimana cara biar akun itu gacor ya. Karena hal tadi itulah yang Bang Gojek lakuin, sehingga akun Bang Gojek ya alhamdulillah sampai ini nih masih baik lah, bisa dibilang itu masih bagus dan orderan sering masuk gitu, dan jarang jadi penonton kalau misalnya Bang Gojek datang ke tempat mana-mana. Jadi saat nanti akun lu udah gacor, udah oke, silakanlah lu gabung. Dan ingat bro ya, kalau lu cuman sering nongkrong-nongkrong terus lihat teman-teman lu yang jalan jalan ngantar orderan, itu sering cuman buat sakit hati lu bro. Ingat, kalau akun lu belum gacor ya Bang Gojek saranin janganlah sering nongkrong-nongkrong tadi. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu gitu ya, mungkin cara-cara atau langkah-langkah yang Bang Gojek lakuin biar akun itu bisa gacor. Mungkin teman-teman kalau mungkin nanti mau ngasih saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin yang nggak sependapat dengan cara Bang Gojek, ya itu silahkan. Karena tadi Bang Gojek bilang ya, setiap driver itu punya caranya masing-masing lah untuk buat akunnya jadi gacor. Jadi teman-teman di sini kalau yang mungkin mau nyoba cara Bang Gojek, ya silahkan, welcome lah. Kalau nanti berhasil ya alhamdulillah kan. Kalau enggak ya mungkin belajar lagi sama orang yang mungkin yang akunnya juga gacor, mungkin dia punya caranya yang lain gitu kan. Jadi ya itu harus diingat gitu. Janganlah jadi orang yang cengeng, yang selalu ngeluh-ngeluh, nyengeng gitu, akun kayak gini, terus ngeluh nanti posting dia gini, Gojek nggak sialan lah nih, nggak ngasih gua orderan, nggak gimana gitu kan. Tapi itu kembali lagi ke diri lu bro. Lu yang bisa buat akun lu jadi gacor, dan lu juga yang bisa buat akun lu jadi anyap. Ingat itu ya, lu yang bisa buat akun lu jadi gacor, dan lu juga yang bisa buat akun lu jadi anyap. Karena harus diingat, saat kita terima akun dari Gojek sendiri, itu akun itu bersih, nggak ada history, nggak ada gimana. Jadi tergantung lu mau buat akun itu jadi gacor apa enggak. Bang Gojek ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Bang Gojek. Dan untuk driver-driver yang akunnya masih sulit orderan, Bang Gojek doain lah mudah-mudahan nanti depannya akunnya jadi lebih baik. Mungkin sekian dulu ya video dari Bang Gojek. Kalau Bang Gojek ada salah-salah kata atau kurang pantas lah dalam penyampaian, ya Bang Gojek minta maaf lah gitu kan, yang sebesar-besarnya gitu. Dan harus diingat ya, cara Bang Gojek ini tadi adalah itu cara yang Bang Gojek lakuin ya. Kalau teman-teman mau nyoba ya silahkan. Kalau nanti bisa berhasil ya alhamdulillah ya kan. Ya kebaikan juga buat buat ente sendiri, dan juga buat Bang Gojek yang udah ngasih informasi ini. Oke teman-teman, dan tetap semangat dalam on beat, dan tetap taati protokol kesehatan dalam masa COVID-19 ini, dan salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.